I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gita Agnesia, saya dari 11Mi1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia pada diri manusia itu selalu melekat. Nah, ada 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut dengan hak asasi menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar pembentukan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, diantaranya Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemauan serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya, serta hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Pada hakikat HAM itu ada 2 makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri sendiri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah itu maksudnya hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka. Jadi tidak ada seorang pun yang diperkenankan tahap tersebut dari tangan pemiliknya. Namun hal ini tidak berarti bahwa HAM itu bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi bila hamil itu dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua adalah HAM yang merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Sesuai dengan kuadrat kemanusiaan yang luhur, tanpa manusia tiada dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia kita memiliki ciri-ciri khususnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian universal, yang artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa banyak status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Kemudian tidak dapat dicabut, yang artinya manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain, serta tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak sipil dan politik ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut ke makna kewajiban asasi manusia. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan karena sebagaimanapun dari kewajiban itulah muncullah hak-hak, dan begitupun juga sebaliknya kita
akan masuk kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila itu dapat dijabarkan sebagai berikut ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nilai yang ketiga, persatuan Indonesia, mengamatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, kalimat membantu saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang nilai keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dengan masyarakat yang demokratis. Kemudian ada juga nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Berarti kita lanjut kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Pancasila adapun peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia dan ketentuan dalam peraturan pemerintahan pengganti ke Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999. Kemudian kalau dalam ketentuan peraturan pemerintah itu ada nomor 2 tahun 2002. Kemudian pada nomor 3 2002 dan dalam Kepres itu ada nomor 50 tahun 1993, ada juga Kepres tahun nomor 83, ada juga nomor 31 tahun 2001, ada juga tahun 2000 nomor 40 tahun 2004. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila. Pancasila nilai praksis merupakan relasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan yang bisa kita tunjukkan untuk berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, misalkan saling menghormati, kebebasan beribadah sesuai agama, dan kebudayaan saling mencintai sesama manusia. Untuk sila kepersatuan Indonesia dengan cinta tanah air dan bangsa. Untuk sila keempat, misalkan kita menerima dan melaksanakan setiap kebutuhan musyawarah. Untuk sila kelima, misalkan rela bekerja keras. Jadi kalau nilai-nilai praksis itu apa yang mempelajarinya itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada 2 faktor. Faktor yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Contohnya jika egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ada juga kita bahas juga kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, pada tanggal 13 November pada tahun 1998, tentang penculikan aktivis tahun 1997.
Dalam penegakan HAM, ada beberapa upaya pemerintah dalam penegakan HAM antara lain untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Beberapa upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, upaya pencegahan pelanggaran HAM, membangun harmonisasi hak dan kewajiban kita. Sekian dari saya, terima kasih.